Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop 2019-2022. Nadiem dilarang ke luar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung berencana memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk Nadiem. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyeknya 9,9 triliun rupiah. 23 Juni lalu, Nadiem sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Bahwa penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi. Presiden Prabowo memberikan hadiah bagi justice kolaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum bisa bebas bersyarat. Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Sementara itu Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar jam 1 siang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan kunjungan kenegaraan Jumat siang. Saat turun dari pesawat, Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen akrab keduanya terlihat pada pertemuan itu. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia ini juga disambut upacara kenegaraan. Kemudian keduanya berangkat menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Tak hanya itu, kunjungan ini juga sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. Pada kunjungan ini, kedua pemimpin akan membicarakan isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil dari KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan konsultasi tahunan ke-13 antara Malaysia dan Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas secara intens masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN dan masalah global. Kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Kita ada masing-masing tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan. Kembali bersama kami. Pemirsa, viral, Polri mendemonstrasikan sejumlah robot canggih dalam persiapan HUT ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta. Robot-robot canggih itu merupakan simbol kesiapan Polri menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan meluncurkan robot baru pada hari ulang tahun ke-79 di Bayangkara Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli mendatang. Melalui media sosial Instagram, Polri mengunggah gambar robot super canggih yang akan membantu tugas para personelnya di lapangan. Unggahan itu pun menjadi viral karena mengundang perhatian dari warganet yang penasaran.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, robot-robot canggih itu merupakan simbol kesiapan Polri menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada HUT ke-79 Bayangkara rencananya Polri akan memamerkan sejumlah robot, di antaranya 2 robot tank, 10 robot dog, 10 robot humanoid, dan sejumlah robot lain. Seorang polisi terekam kamera warga memalak pengendara motor. Saat ini oknum polisi tersebut telah diamankan dan mendapat hukuman berguling di aspal. Inilah salah satu hukuman yang harus dijalani seorang oknum Polantas Polrestabes Medan, yakni Aibtu Rudi Hartono, dan langsung ditindak tegas. Sebelumnya pelaku diserahkan ke bidang propam dan menjalani hukuman berguling-guling di aspal panas. Hukuman ini diberikan ke pelaku lantaran pelaku melakukan pungli. Aksinya pun terekam jelas dari video yang viral di media sosial dan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf. Warga Kota Medan, manakala tadinya saya banyak kesilapan dan kekurangan saya dalam bertugas, saya yakin ini adalah ujian bagi saya, karena kita manusia biasa, adalah petunjuk dari Tuhan Yang Kuasa untuk saya bisa menyadarkan diri di mana yang lebih baik untuk diri saya dalam saya berdinas. Menyesali perbuatan nggak, Pak? Besarnya. Menyesali perbuatan nggak? Dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya tidak akan berjanji mengulangi kembali perbuatan saya yang mencoreng institusi Polri. Demikianlah kata-kata dari saya, selaku insan Polri yang tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Saya mohon maaf pada seluruh Kota Medan yang selama ini saya mungkin ada kesilapan. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Atas perbuatannya, kini Aibtu Rudi Hartono telah ditempatkan di tempat khusus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Aibtu Rudi Hartono pun dikenakan pasal tentang Undang-Undang Kode Etik Profesi Polri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Timnas Putri Indonesia jalani sesi latihan jelang laga kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 melawan Kirgistan esok hari. Dan berikut laporan jurnalis iNews Dilami Aulia dan juru kamera Sutrisno. Pemirsa, Timnas Putri Indonesia melakukan sesi latihan di Dewa United Arena, Kabupaten Tangerang. Latihan ini dilakukan menjelang laga kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 dan terdekat Timnas Putri Indonesia akan melawan Kirgistan pada hari esok Minggu 29 Juni 2025 di Stadion Indomil Arena Tangerang pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian 3 hari selang akan melawan Pakistan dan nanti terakhir akan melawan Taiwan pada 5 Juli 2025. Nah, tadi dalam sesi latihan juga sempat ada Ketum PSSI Erick Thohir yang mendukung secara penuh terkait dengan pertandingan dari Garuda Pertiwi ini dan berharap Garuda Pertiwi dapat mencetak skor sejarah bagi Indonesia. Tak hanya itu, tadi pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki juga turut mendampingi dari para pemain Timnas Indonesia untuk latihan di pagi hari ini. Kita harapkan bersama-sama agar Garuda Pertiwi dapat membanggakan Indonesia. Dari Kabupaten Tangerang, Dilami Aulia, Sutrisno, iNews melaporkan. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan dukung penuh Garuda Pertiwi cetak sejarah baru bagi Indonesia. Jadi saya tidak mau kasih pressure ya, walaupun dari manajemen tim nasional putri punya target ya tentu saya kita cobalah maksimal. Yang penting PSSI tidak pernah membedakan persiapan timnas putri atau putra, kita sama. Cuman memang kalau di putra sudah ada U17, U20, U23 dan senior, yang di sini masih senior U19, rata-rata umur 22.
Mengisi libur panjang sekolah, anak-anak di Rumah Panggung dan Apung Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara bermain futsal di lapangan terapung Bela Negara. Anak-anak senang dan bersemangat bermain futsal di lapangan apung. Inilah gambar dari udara aktivitas sejumlah anak-anak di lapangan futsal terapung Bela Negara di kawasan Rumah Apung dan Panggung Muara Angke, Jakarta Utara. Anak-anak di daerah ini mengisi libur sekolah dengan bermain futsal. Wajah ceria dan semangat saat bermain futsal di lapangan apung. Jam 9 siang, jam 3 siang, kadang habis maghrib, kalau nggak habis isya. Main sama siapa aja? Main sama kadang sendiri, kadang sama teman-teman. Lapangannya bagus. Terus gimana nih, buat apa nih, buat liburan juga atau gimana sih? Ya, buat liburan loh. Tapi sekolah ya? Terus sekolah ya. Sekolah nggak biasanya? Sekolah. Nah, ini berarti kan liburan lagi main futsal atau gimana bagi-bagi? Ya, kadang main futsal, kadang ya main muter-muter lah. Ngapain? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Menurut Ketua Pengurus Lapangan Futsal Apung Bela Negara, fasilitas lapangan futsal dibuat oleh Kementerian Pertahanan bersama Universitas Pertahanan. Membantu. Kita anak-anak main, kita nggak nargetin. Kalau anak-anak kecil terserah mau main, terserah. Yang penting jaga lapangan, jangan sampai dirusak, itu aja. Karena saya benar-benar ngerawat lapangan ini. Ya naik Pak, naik ke atas. Tapi kalau udah ini surut nih, turun lagi tuh. Namanya futsal apung. Otomatis berarti ya? Otomatis. Lapangan futsal Apung Bela Negara membuat warga Muara Angke senang. Karena di tengah rob yang sering melanda, warga bisa bermain futsal di lapangan terapung tanpa harus takut terendam banjir karena lapangan ini mengikuti tinggi air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.